Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Misteri Paniling dan Darbo. Selamat menikmati. Salam budaya. Dikisahkan bahwa dalam episode sebelumnya Maiso Jenar dikunjungi oleh tetangga-tetangga Paniling. Maiso Jenar terpaksa ikut duduk bersama mereka karena mereka ingin segala sesuatu tentang cerita dari Maiso Jenar. Untuk itu, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama. Maka mulailah sahabat Paniling saling berebutan memperkenalkan diri serta bertanya tentang hal yang kadang-kadang menggelikan bagi Maiso Jenar. Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya Maiso Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka benar-benar petani-petani miskin yang sebagian besar masih sangat rendah pengetahuannya. Memang ada 1-2 diantaranya yang pernah pula merantau, tetapi pengalaman yang didapatnya pun sama sekali tak berarti. Kalau demikian, akhirnya Maiso Jenar mengambil kesimpulan bahwa yang sebenarnya kurang wajar adalah Ki Paniling sendiri. Memang sejak semula ia telah bertanya-tanya dalam hati tentang orang ini. Bagaimana ia dapat sampai ke pondoknya dan bagaimana ia sengaja menyebut-nyebut Pasingsingan. Lagi pula ia dapat menebak dengan tepat tentang dirinya, bahkan tentang kedudukannya sebagai bekas prajurit pun diketahuinya. Karena itu ia menjadi gelisah. Untunglah bahwa pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Setelah matahari sampai pada titik puncaknya, segera mereka mohon diri pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir meninggalkan ruangan itu adalah Darbo. Dengan tertawa pendek, ia berkata, "Maiso Jenar, datanglah sekali-kali ke pondokku. Meskipun tidak lebih baik dari pondok ini, aku juga hidup seperti pamanmu, Paniling. Berbeda dengan orang lain di sini, yang hidup berkeluarga dengan anak istri. Tetapi kami, aku dan pamanmu, hidup sebatang kara." "Baiklah paman," jawab Maiso Jenar mengangguk. Mata Maiso Jenar yang tajam menangkap sinar yang gemerlapan dalam mata petani yang kekurus-kurusan itu. Sinar itu bukanlah sinar mata seorang petani miskin. Rupanya dua orang ini harus mendapat perhatian sepenuhnya. Tetapi Maiso Jenar pun adalah orang yang berotak cemerlang. Karena itu segala sesuatu diperhitungkannya dengan cermat. Juga terhadap kedua orang ini bersikap sangat hati-hati. Sebenarnya Maiso Jenar sama sekali tidak mempunyai prasangka yang jelek terhadap Paniling maupun Darbo. Sebab cahaya mata mereka serta pancaran wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan sesuatu kepalsuan. Tetapi meskipun demikian, ia memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang sebaliknya. Malahan kadang-kadang timbul dugaannya adalah salah seorang diantaranya itu adalah Pasingsingan. Setelah semua orang juga Darbo telah meninggalkan rumah itu, segera Paniling menyodorkan beberapa jagung rebus beserta gula kelapa yang masih baru pada Maiso Jenar. Maiso Jenar yang memang merasa lapar
segera menerima dengan lahapnya. Ia menghabiskan bagiannya. Setelah itu tidak banyak yang mereka percakapkan. Apalagi Paniling segera pergi ke kebun untuk menyiangi tanaman-tanamannya. Baru ketika matahari telah hilang di balik batas antara siang dan malam, serta Paniling telah menyalakan oncor jarak, mereka duduk di atas satu-satunya tempat pembaringan yang ada dalam ruangan itu. Tiba-tiba tanpa ditanya, Paniling berkata tentang kitabnya. "Angger, ternyata kedua jilid dan kitab itu belum aku ketemukan. Aku tanyakan ke sana kemari, agaknya belum aku jumpai. Siapakah yang telah meminjamnya? Apakah anak mas tertarik sekali dengan cerita itu?" Maiso Jenar menjadi agak kebingungan menjawab pertanyaan itu. Namun demikian katanya, "Aku sangat tertarik kepada ceritanya, Bapak." Paniling mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ceritanya memang menarik, tetapi cerita itu adalah cerita biasa saja. Sebenarnya," sambung Paniling. "Ya," jawab Maiso Jenar. Tiba-tiba ia sedang mencoba untuk memancing pikiran orang tua itu. "Aku juga pernah mendengar cerita yang hampir sama," katanya. Orang itu tampaknya agak terkejut, tetapi sebentar kemudian kesan itu hilang kembali. Malahan ia tersenyum sambil menjawab, "Angger juga pernah mendengar. Di mana?" "Di Banyu Biru," sahut Maiso Jenar. "Banyu Biru? Dekat Rawa Pening?" tanya Paniling. "Ya, kenapa?" tanya Maiso Jenar pula. "Ah, ceritanya itu sampai tersiar demikian jauhnya," jawab Paniling. "Demikian jauhnya?" Maiso Jenar yang sekarang keheranan. Ki Paniling kembali mengernyitkan alisnya dan kembali pula ia tersenyum lebar. "Bukan jauh sekali," katanya kemudian. "Tetapi buat cerita yang tak berharga itu adalah suatu kehormatan besar apabila sampai tersiar ke daerah-daerah yang agak jauh." Terasa bagi Maiso Jenar ada sesuatu yang dapat ditangkapnya dari kata-kata Paniling. Karena itu segera ia menyahut, "Kalau cerita itu sampai di sini, bukankah telah tersebar ke tempat yang lebih jauh lagi?" Paniling terkejut mendengar jawaban Maiso Jenar, tetapi hanya sekejap, karena hanya saat kemudian ia telah tertawa sambil berkata, Mungkin Angger benar." Maiso Jenar tidak mau melepaskan kesempatan itu lagi. Karena itu ia ingin mendesak lebih lanjut Ki Paniling. "Aku juga pernah mendengar cerita tentang pasingsingan itu di Banyu Biru. Cobalah Ki Paniling sudi mendengarkan cerita yang aku dengar itu untuk diperbandingkan dengan kelanjutan dari cerita Ki Paniling yang tercecer dari kitab jilid 2 dan 3. Adakah persamaannya atau hanya persamaan nama melulu?" Maiso Jenar melihat orang tua itu menjadi agak gelisah, tetapi ia tidak mau kehilangan kemungkinan untuk menyentuh-nyentuh perasaan Ki Paniling yang paling dalam. Dengan demikian ia akan segera tahu dengan siapa ia berhadapan, dengan kawan atau lawan. Maka segera Maiso Jenar melanjutkan. Menurut cerita yang tersebar luas di Banyu Biru, tidak saja yang tertulis di lontar-lontar, tetapi bahkan telah menjadi cerita rakyat yang tersebar dari mulut ke mulut, mengatakan bahwa Pasingsingan sama sekali bukanlah seorang yang baik hati, bukan seorang yang pasrah diri kepada yang Maha Agung. Ia sama sekali tidak mengagungkan kebajikan, apalagi mempunyai 2 orang murid yang bernama Radite dan Anggoro. Tetapi Pasingsingan adalah orang yang sama sekali berlawanan dengan sifat-sifat itu.
Ia mempunyai murid-murid yang sama jahatnya dengan dirinya, yang menamakan dirinya sebagai nama pahlawan, yaitu Lowo Ijo, Wadas Gunung, dan Watu Gunung. Yang sama dengan cerita Bapak adalah bahwa Pasingsingan itu memang sakti, namun ia telah mempergunakan kesaktiannya untuk kejahatan, merampok, membunuh, merampas istri orang, bohong. Tiba-tiba Paniling berteriak keras. Wajahnya jadi tegang dan merah. Maiso Jenar terkejut mendengar teriakan itu. Cepat ia hendak bangkit ketika dilihatnya wajah Paniling menyala. Maiso Jenar sadar bahwa hal yang tak digandaki bisa terjadi. Karena itu ia cukup waspada. Tiba-tiba tangan Ki Paniling terjulur untuk menangkap baju Maiso Jenar. Cepat ia mengelak dan dengan gerakan kuat ia menerkam Paniling. Maiso Jenar tidak mau didahului oleh orang tua yang masih belum diketahui siapakah dia dan sampai di manakah kekuatannya. Dengan menangkap orang tua itu, Maiso Jenar bermaksud memaksanya untuk menjelaskan siapakah sebenarnya dirinya itu. Tetapi Maiso Jenar terkejut bukan kepalang ketika ia sama sekali tidak berhasil menyentuh Ki Paniling dalam tempat yang demikian sempitnya. Bahkan tiba-tiba terasa tangannya terpilin dan lenyaplah segala kekuatannya yang memang belum pulih seluruhnya. Tetapi bagaimanapun ia merasa bahwa Paniling mempunyai kekuatan yang jauh di atas kemampuannya. Bahkan andai kata kekuatannya sama sekali tak terganggu sekalipun, namun orang tua itu akan dapat dengan mudah menangkapnya. Mengalami peristiwa itu, Maiso Jenar segera teringat kepada pertemuan-pertemuannya dengan Ki Ageng Pandanalas, Ki Ageng Surodipoyono, yang juga sama sekali tak diduganya. Dengan demikian ia dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa orang ini pun pasti tergolong angkatan itu pula. Kalau saja orang ini Pasingsingan, entahlah apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi tiba-tiba terasa tangkapan pada tangannya itu semakin kendor, bahkan akhirnya dilepaskan. Dan dengan keheranan Maiso Jenar melihat Ki Paniling itu membanting diri di atas bale-bale, yang kemudian dengan kedua telapak tangannya menutup mukanya. Maiso Jenar jadi ragu dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi suatu kelegaan telah membersih di hatinya, sebab jelas orang tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Setelah beberapa saat suasana ruangan sempit itu dicengkam oleh kesepian yang tegang, maka perlahan-lahan Ki Paniling mengangkat mukanya. Muka yang jadi tampak merah membara kini menjadi pucat keputih-putihan, bahkan dari matanya memancar sinar duka. Maiso Jenar jadi merasa bahwa ia telah berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tua itu susah. Maka katanya, "Maafkanlah aku, Bapak, barangkali aku telah berbuat suatu kesalahan." Tiba-tiba Ki Paniling tersenyum lebar, namun senyumnya adalah senyum yang pahit. "Tidak, Angger, Angger tidak berbuat suatu kesalahan, tetapi akulah yang bodoh. Sebagai orang tua aku telah berbuat sesuatu yang memalukan, tetapi itu ada sebabnya." Mata orang tua itu semakin membayangkan kedukaan yang dalam. Hanya kadang-kadang saja ia memandang kepada Maiso Jenar, tetapi kemudian kembali matanya menatap ke titik-titik jauh tak terhingga. Lewat pintu rumah kecil yang belum ditutup itu, terasa angin malam menghembus halus, menggoyang-goyang nyala pelita jarak yang melemparkan cahaya suram ke segenap arah. Untuk beberapa lama mereka berdua masih berdiam diri. Perlahan-lahan Maiso Jenar pun kemudian duduk kembali di samping Ki Paniling. "Angger," kata Ki Paniling kemudian memecah sepi, "maksudku hanya ingin mengatakan bahwa cerita yang Angger dengar itu
sama sekali tidak benar. Atau barangkali lebih baik aku katakan bahwa cerita itu tidak sama dengan cerita di dalam kitab-kitabku. Mungkin benar kata Angger bahwa kedua cerita itu ditulis oleh orang yang tidak sama. Hanya kebetulan nama tokoh-tokohnya sajalah yang bersamaan. Demikianlah Bapak cerita itu. Bukan tidak mungkin bersamaan nama, jawab Maisojena. Cerita yang aku baca Angger, kata Paniling. Pasingsingan adalah orang yang baik hati, menjunjung tinggi keluhuran budi, serta pasrah diri kepada Yang Maha Agung. Dapatkah aku mendengar cerita itu Bapak? Tanya Maisojena. Ki Paniling menapas dalam-dalam. Otakmu cemerlang seperti matahari musim kemarau, sahut Paniling. Maisojena kurang mengerti kepada kata-kata Paniling itu. Tapi ia tidak bertanya sesuatu sampai akhirnya Paniling berkata kembali. Baiklah Angger, aku tidak tahu apakah ada gunanya kalau aku bercerita. Sebab kau bukanlah anak-anak yang mudah tertidur karena dongeng-dongeng yang menyenangkan serta mengasihkan. Maisojena menundukkan kepalanya mendengar kata-kata Ki Paniling yang rupa-rupanya sudah mengetahui maksudnya, memancing-mancing keterangan tentang dirinya. Angger Maisojena, kata Ki Paniling lebih lanjut. Bagian kedua dari cerita itu mengatakan bahwa setelah kedua murid Pasingsingan itu menjadi dua orang yang hampir mumpuni, maka Pasingsingan ingin menyerahkan jabatannya. Meskipun jabatan itu disandangnya atas kemauan sendiri pada murid-muridnya yang tua, tetapi pada saat itu datanglah seorang yang mengaku murid Pasingsingan yang tertua yang merasa berhak untuk mengenakan tanda-tanda kebesaran gurunya, yaitu jubah abu-abu, topeng yang kasar yang terutama adalah sebuah belati panjang berwarna kuning emas berkilau-kilauan yang disebut Kiai Suluh, serta cincin bermata batu akik merah menyala yang dinamai Akik Klabang Sayuto. Hampir tak ada orang yang dapat melawan kesaktian belati panjang serta Akik Klabang Sayuto itu. Sampai sekian terasa punggung Maisojena meremang. Ia kenal semua benda-benda yang disebutkan itu,